Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang saat ini mengikuti ibadah kategorial. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang sudah menaungi setiap kehidupan kami dengan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab kami percaya bahwa Allah memelihara setiap kehidupan kami dan kita semua dikuatkan untuk terus percaya kepada-Nya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
bersama-sama dengan saya katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya melayani di ibadah KKR. Terima kasih untuk para pengurus dan penatua yang sudah mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk sore malam hari ini Tuhan. Kami bisa melayani Engkau, kami bisa menjadi saluran berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, beri kami hikmat, beri kami pewahyuan yang baru, sehingga kami dapat bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Apa itu rasa takut? Kita akan belajar sore hari ini. Ketakutan, rasa takut adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat. Emosi ini bisa sangat melumpuhkan, tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Faktanya, ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Kalau kita tidak ada rasa takut, kita jadi ceroboh. Cemas atau anxiety adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang akan mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya sebelum wawancara kerja, terjadi kecemasan. Sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan yang penting. Dan ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Hari-hari ini, rapid antigen dan PCR yang membuat orang paling mencemaskan dan paling cemas. Cemas kita anggap sebagai pra-ketakutan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini tentang mengalahkan raksasa. Kita belajar dari kisah yang sangat terkenal, Daud dan Goliat. Daud dan Goliat adalah salah satu cerita yang paling dikenal di dalam Alkitab. Pada satu sisi lembah Elah, berdirilah bala tentara Filistin. Dengan jagoan mereka setinggi 9 kaki, sekitar 2,7 meter atau sampai 3 meter. Saudara bayangkan setinggi apa 3 meter. Yang bernama Goliat. Di sisi lain lembah berdirilah bala tentara Israel. Meringkuk di dalam ketakutan di bawah pimpinan raja mereka yang bernama Saul. Kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat 8-11. Ia, Goliat, berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat perang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata Filistin itu, Goliat itu berkata, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel itu mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 23-24. Sedang ia, Daud, berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu
namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin, yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Selama 40 hari Goliat telah mencemooh bangsa Israel dan menggenggam mereka dalam ketakutan. Hari demi hari ia telah menantang mereka untuk mengirim seorang prajurit untuk menghadapi secara langsung, one for one, man to man. Tetapi sejauh ini tidak seorang pun bersedia. Mungkin kita dapat menunggu atau menghubungkan keadaan yang buruk ini dari bangsa Israel dengan kehidupan kita saat ini. Saat-saat ini sejenis raksasa yang sedang berdiri di hadapan kita, mencemooh kita, mengganggu kita dan menghina kita. Raksasa ini adalah rasa cemas dan takut. Ketika kita membaca kisah Daud dan Goliat di dalam Alkitab, suatu hal yang pertama yang Anda perhatikan adalah bahwa bala tentara Israel cemas dan takut akan raksasa itu. 1 Samuel 17 ayat 11. Goliat memulai setiap hari dengan cemooh. Setiap pagi mencemooh dan mengakhirinya dengan cemooh, dan itu dilakukan setiap hari. Dengan berlalunya waktu, segala hal yang menghancurkan dan menurunkan moral menyebabkan suatu akibat bagi bangsa Israel. Mereka mulai percaya bahwa sebaik apapun usaha mereka, sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi dan menimpa mereka, yaitu kekalahan mereka. Hari-hari ini banyak ketakutan melingkupi kita. Seperti Goliat, ketakutan itu memulai setiap hari kita dan mengakhirinya dengan ketakutan. Misalnya takut virus, takut ketularan, takut ketemu orang, takut kita tidak bisa makan, takut ditagih hutang, takut tidak ada penghasilan. Apalagi akhir-akhir ini PPKM berlanjut terus. Ketakutan manakah yang menghantui hidup Anda? Itu menjadi pertanyaan dan kita pikirkan sore hari ini. Suatu survei mengenai distress psikologi COVID-19 di Tiongkok, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Terjadi peningkatan kecemasan, panik, depresi dari faktor PTSD. Ini yang lagi ngetren. Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan psikiatri yang timbul pasca terpapar stresor berat. Jadi setelah timbul COVID-19 seperti itu, masih terjadi stres yang berat. Seperti kejadian yang menyebabkan kematian, cedera berat, atau kekerasan seksual. Pada PTSD, meskipun peristiwa traumatik yang mendasarinya itu sudah berakhir, peristiwa sudah berakhir, namun individu yang terpapar masih merasakan gejala-gejala seolah-olah stresor tersebut masih terjadi. Faktor apa aja? Usia produktif kita dari media sosial, dari Facebook, dari Instagram, membuat kita tambah stres. Ketakutan, banyak orang muda meninggal karena hari-hari ini. Tingkat kematian di usia 60 tahun ke atas lebih tinggi. Di saat COVID-19 ini, usia 60 tahun ke atas paling rawan. Sehingga vaksin diutamakan 60 tahun ke atas. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin tidak terjadi kecemasan dan ketakutan. Malah self-awareness, jadi perhatian yang terlalu besar pada diri sendiri terlalu tinggi. Hingga menjadi stres, menjadi tekanan. Nah, orang yang berpindah-pindah tempat, ini juga stres, saudara. Karena khawatir membawa virus dari kota ini menuju kota ini. Banyak mereka harus stres, harus memikirkan apa yang terbaik. Orang yang tinggal di dekat rumah sakit atau daerah yang rawan terjangkit COVID-19 atau yang sering ke rumah sakit, itu terjadi stres berat. Nah, dan juga kurangnya tenaga kesehatan. Hari-hari ini tenaga kesehatan sangat kurang sehingga banyak pasien tidak tertangani. Ini menjadi kekhawatiran, ketakutan. Dua hal yang selalu, yang terkenal, ngetren tapi tidak bagus, saudara. Paranoid dan psikosomatis menghantui kita. Paranoid itu apa? Dari bahasa Yunani, paranoia adalah gangguan mental yang diderita seorang yang meyakini bahwa orang lain atau diduga sesuatu yang lain ingin membahayakan dirinya
Jadi kayak ada sekelilingnya itu mencurigakan. Dikatakan sebagai bentuk gangguan bila perilaku itu irasional, jadi nggak masuk akal. Sesuatu yang menjadi tidak masuk akal. Terbayang-bayang sesuatu. Dan paranoid itu menetap, itu menjadi mengganggu. Terus kemudian membuat stres. Yang kedua psikosomatis. Dari kata psike yang berarti fisik, soma yang berarti tubuh. Jadi psikologis atau yang psikosomatik itu istilah yang mengacu pada keluhan fisik yang disebabkan oleh pikiran atau emosi yang dirasakan seseorang. Jadi karena psikologi hingga menghantam fisik. Jadi psikologi yang menghantam fisik. Nah, firman Tuhan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu bahwa psikologi atau kejiwaan itu mengganggu fisik. Kita baca Amsal 17 ayat 22 ayat yang sangat terkenal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketakutan yang menghantui akhir-akhir ini karena apa? Karena terjadi di dalam hati, di dalam kejiwaan, sehingga psikis kita menjadi lemah. Ketakutan karena menyembunyikan kesalahan yang diperbuat di masa lampau. Itu juga menjadi tekanan. Karena takut diketahui orang. Kesalahan-kesalahan di masa lampau. Ketakutan karena kita tidak dapat mengendalikan masa depan. Banyak orang bertanya, PPKM sampai kapan? Lockdown sampai kapan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan ini. Bisa berupa ketakutan hingga menjadi kemarahan. Mungkin adalah suatu perasaan yang ditolak ketika suatu kondisi kita terpapar atau kena COVID-19, kita menjadi tertolak, menjadi dikucilkan. Ketika kondisi sakit atau ada masalah, kita tidak ditolong, dikuatkan, malah diasingkan seperti orang kena tulah atau kutukan. Membantu atau asisten rumah tangga saya pada waktu itu di Tengare kena COVID. Karena sebelahnya tetangganya itu kena COVID, saudara. Dan satu kampung itu diisolasi. Dan yang paling jadi perhatian adalah asisten rumah tangga saya. Dia harus tes dan kalau waktu itu tesnya kan harus 5 hari baru keluar. Dan itu hanya sebenarnya rapid antigen, bukan PCR. Dan itu harus dia 5 hari itu dalam masa menunggu. Dan di masa menunggu itu dia sudah dijauhi tetangganya, diasingkan. Tidak disapa, saudara. Dan ketika hari tesnya keluar, saudara, ternyata negatif. Dan dia sudah kadung mangkel. Karena tetangga-tetangganya itu mengasingkan dia. Akhirnya dia, awas ya, itu mengasingkan saya. Itu terjadi. Kemarahan-kemarahan karena situasi seperti ini. Apapun raksasa ketakutan itu di dalam diri kita. Hari demi hari, ia telah merampas kekuatan kita. Kita mencoba untuk menghentikan gangguan itu. Tetapi kita merasa tidak dapat bergerak. Tertahan, lumpuh, tidak bisa bergerak maju. Pada akhirnya kita tahu bahwa kita tidak menjalani hidup yang penuh dan bebas yang diingini Tuhan bagi kita semua. Karena raksasa-raksasa itu. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan sudah membuka jalan agar raksasa-raksasa ini terjatuh. Dimulai dengan percaya bahwa meskipun raksasa yang Anda perangi mungkin besar, mungkin sangat besar, ia tidak lebih besar daripada Yesusku, Yesus kita. Faktanya, Tuhan telah mengalahkan raksasa di dalam hidup kita. Ketika ia datang ke bumi ini, ia menanggung neraka untuk Anda di atas kayu salib dan bangkit dari kubur, supaya kita dapat melepaskan ikatan dari suatu kehidupan yang terkutuk. Ia datang untuk membebaskan Anda dan saya dari raksasa-raksasa yang bangkit melawan kita dan melumpuhkan kita dalam ketakutan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan musuh. Tetapi satu hal yang kita mesti waspada. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Iblis masih berjalan, berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati saudara, istilah yang lagi ngetren sekarang, mati tapi masih mematikan. Dengan banyak cara, ia seperti seekor ular tanpa kepala. Ketika kita membunuh seekor ular, kalau penjual masakan ular atau apa, dia memotong badannya. Dan dia harus memastikan, kita harus memastikan mengubur kepalanya. Karena bahkan setelah mati, kepala ular itu masih mengandung racun. Dengan dosis yang dapat mematikan, dengan taringnya dapat mematikan, dapat menjadi celaka buat kita. Jika kita menginjak kepala ular yang sudah mati, kita tetap dapat terkena racun dan dapat binasa. Dengan cara yang sama, meskipun Tuhan Yesus menghancurkan kuasa iblis di atas kayu salib, iblis dapat menyuntikkan racun yang mematikan di dalam hidup kita. Iblis telah mati, namun masih mematikan. Tujuannya kemudian, seperti yang kita bahas sore hari ini, adalah tidak menginjak kepala ular. Ketika kita melawan iblis, kita harus apa, saudara? Hari-hari ini tetap bisa mematikan ketika kita takut pada raksasa-raksasa itu. Bagaimana kita harus melawan si iblis? 1, tunduk. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk. Yang kedua, kuat. Efesus 6 ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Menggunakan pertahanan yang telah Tuhan Yesus sediakan. Kuat. Hendaklah kita kuat di dalam Yesus. Yang ketiga, bersandar. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Bersandarlah kepada Tuhan, penyedia sumber hidup kita. Bersandar. Yang pertama, tunduk. Yang kedua, kuat. Yang ketiga, bersandar. Ingat, ini berarti mengingatkan ia adalah Daud di dalam kisah itu. Dan kita tidak pernah dapat mengalahkan raksasa dengan keberanian, keinginan, dan usaha kita sendiri. Kita lemah, saudara. Yesuslah yang sanggup dan selalu mengalahkan raksasa. Jika kita benar-benar ingin melihat kemenangan atas raksasa-raksasa di dalam hidup kita, kita perlu memahami bahwa kita sangat bergantung terhadap Yesus Kristus yang akan mencukupkan segalanya. Kemenangan adalah segalanya tentang percaya di dalam Kristus dan tidak mencoba untuk mendahuluinya. Untuk mengambil langkah pertama melawan musuh Anda yang sudah mati namun mematikan, Anda harus menggunakan penggantian paradigma dalam pikiran Anda. Kristus adalah satu-satunya kekuatan yang membawa perubahan. Solusi untuk menghadapi raksasa kecemasan dan ketakutan bukanlah tekad, tetapi iman di dalam Yesus. Sore hari ini, kita harus beriman kuat. Tidak cukup hanya berkata, ketakutan, pergilah. Tetapi mengaku, saya mempunyai keyakinan bahwa Yesusku lebih besar daripada raksasa ini dan telah mengalahkannya. Saya bersaksi, saya sering diserahi rumah-rumah yang akan direnovasi atau dibangun. Rumah itu biasanya rumah-rumah lama. Dan ownernya pinter, saudara. Kita anak-anak Tuhan yang diperhadapkan lebih dahulu. Ketika saya masuk rumah itu terasa sekali bulu kuduk saya berdiri. Dan saya merasakan ada sesuatu di dalam rumah itu. Tapi saya selalu menengking. Saya berkata beriman. Roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Dan puji Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Percayalah, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kuasa roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tetap yakin.
Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, Paulus mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita melihat dan mendengar Tuhan melalui firman-Nya, firman membuat kita melihat dan mendengar bahwa Ia lebih besar daripada raksasa Anda. Itu membangun iman kita. Dan iman itu kemudian menjadi batu yang dapat memaktikan raksasa yang telah dikalahkan. Seperti yang batu yang dipakai Daud untuk merobohkan Goliat raksasa itu. Iman kita jadi batu. Kita lempar kepada raksasa itu dan raksasa itu roboh. Iman. Dan kita harus mengimani itu. Ingatlah bahwa Yesus berjanji untuk selalu bersama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebut apa saja yang membuat Anda terjaga di malam hari. Dan kemudian melepaskan itu kepada Ia yang telah berjanji untuk memelihara Anda. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu isilah mulut kita dengan puji-pujian. Karena kita melihat kuasa Tuhan, mengenali kasih-Nya bagi kita, dan tahu bahwa Ia selalu ada. Belas kasih-Nya tidak pernah gagal. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Luar biasa. Saya tutup dengan satu ayat, Matius 19 ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi hari ini saudara, kenalilah sumber ketakutan saudara, sumber raksasa saudara, sesuatu yang menghalangi saudara. Taruhlah di tangan Yesus. Ingatkan diri Anda bahwa bersama Yesus, bersama Tuhan segalanya mungkin. Dan Ia sanggup mengalahkan raksasa ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang ucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami sudah belajar untuk mengalahkan raksasa-raksasa. Kami belajar mengalahkan Goliat-Goliat. Kami belajar mengalahkan cemas dan takut. Hari-hari ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami dapat menghancurkan dengan batu-batu iman kami untuk merobohkan Goliat-Goliat, raksasa-raksasa. Tuhan, berkati ibadah KKR ini, banyak orang dikuatkan, dibangkitkan. Kebangunan rohani terjadi di ibadah ini. Tuhan berkati pengurus, semua yang terlibat, panatua, dan semua yang sudah mendoakan ibadah ini Tuhan. Jadikan pelayanan ibadah ini menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan sendiri yang campur tangan dan beracara terus Tuhan. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.